Kenalin, nama gua Robi Rahadi Wijaya dengan NPM 023 1230 32 dari kelas 3C Program Studi Bisnis Digital. Di sini saya sebagai public educator akan menjelaskan topik UU PDP nomor 27 tahun 2022 dengan studi kasus fingerprint and face recognition. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, di sini saya akan memberikan gambaran tentang face recognition ini. Facial recognition is a type of biometric that verifies your identity, and it's designed to be a more secure way of using your phone. It's available on Apple as well as Android phones and identifies you by tracking multiple measurements of your facial features to establish a pattern unique to you. In the case of the iPhone X, its Face ID technology uses more than 30,000 invisible dots to create a 3D map of your face in addition to capturing an infrared image. For these reasons, some privacy advocates have been wary of the growth of facial recognition technology. Guys, di sini gue mau ngejelasin nih topik UU PDP nomor 27 tahun 2022 dengan studi kasus fingerprint and face recognition. Nah, di sini tuh gue mau ngejelasin tentang dari 5W plus 1H tuh di dalamnya tuh apa aja sih? Nah, ini gue mau jelasin nih. Jadi yang pertama tuh ada WAT. Jadi UU PDP ini itu yang mengatur, undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, termasuk seperti pengenalan wajah dan sidik jari. Nah, yang kedua nih, sidik jari dan pengenalan wajah itu apa sih? Nah, jadi ini tuh teknologi biometrik yang digunakan untuk verifikasi identitas pribadi. Yang kedua nih, ada siapa sih yang menggunakan teknologi biometrik ini? Jadi di situ ada organisasi, pemerintah, sama institusi yang menggunakan teknologi biometrik ini. Nah, yang ketiga itu ada where, di mana aja sih teknologi ini itu digunakan. Nah, biasanya tuh teknologi biometrik ini tuh digunakan tuh di berbagai tempat seperti sekolah, kampus. Tapi kampus ini nggak semuanya ada ya. Mungkin sebagian aja di kampus ada teknologi sidik jari pengenalan wajah gitu. Nah, yang ketiga tuh tempat kantor, perusahaan-perusahaan besar pasti menggunakan teknologi ini untuk kehadiran karyawan tersebut. Jadi yang keempat tuh ada kapan pemberlakuan PDP ini. Nah, PDP ini tuh setelah diundangkan dan organisasi ini atau perusahaan harus mematuhi ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang dalam pengumpulan data dan pemrosesan data pribadi. Yang kelima tuh ada why, mengapa UU PDP ini perlu sih? Nah, jadi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atas data pribadi, untuk mencegah penyalahgunaan data atau kebocoran data, dan memastikan bahwa data biometrik ini diproses secara benar. Nah, yang terakhir itu ada how itu bagaimana sih kepatuhan terhadap UU PDP ini. Nah, jadi organisasi harus mendapatkan persetujuan dari individu. Jadi kalau misalnya individu itu menolak, berarti perusahaan ini tidak boleh semena-menanya untuk pribadi mereka. Nah, jadi perusahaan ini harus dapat persetujuan dari individu untuk mengumpulkan data biometrik. Nah, jadi dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat dan memberikan informasi yang jelas untuk penggunaan data. Oke guys, gue tuh mau nanya nih, pendapat kalian tuh ada yang tahu gak sih hak individu yang harus dilindungi? Menurut gua, hak yang harus dilindungi salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan informasi, yaitu individu berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai pengumpulan
pemrosesan dan penggunaan data pribadi mereka. Hak yang harus diutamakan itu hak untuk mengakses data pribadi. Jadi individu memiliki hak untuk mengakses data pribadi mereka yang disimpan oleh organisasi ataupun perusahaan. Jadi dapat disimpulkan dari jawaban kalian nih, kita harus memiliki lebih banyak kontrol atas data pribadi kita dan memastikan bahwa data tersebut diproses dengan cara yang benar, dengan sesuai hukum yang berlaku, dan juga mendorong organisasi atau perusahaan besar untuk bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi kita, dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan teknologi biometrik ini yang melibatkan data pribadi. PT Kereta Api Indonesia menerapkan sistem pengenalan wajah atau face recognition untuk penumpang yang akan boarding. Penerapan teknologi tersebut akan mempercepat proses boarding sehingga mengurangi antrian di stasiun. Dan teknologi tersebut ini telah berfungsi sejak Rabu lalu di beberapa stasiun seperti Stasiun Gambir Jakarta, Stasiun Bandung, Stasiun Malang, Stasiun Jogja, Stasiun Solo Balapan, dan di Stasiun Surabaya Gubeng. Sebab kita tidak perlu lagi mencetak tiket secara fisik ataupun menunjukkan KTP seperti kita selama ini. Nah, ini adalah alatnya yang sudah terpasang sebanyak 4 unit di gerbang ataupun pintu selatan Stasiun Gambir. Ini salah satu penumpang yang sudah menggunakan face recognition, dan cara untuk registrasi ini cukup singkat sekali pemirsa. Kemungkinan hanya memakan waktu 1 sampai dengan 2 menit saja, dan ini sudah dibantu dengan petugas yang selalu standby di Stasiun Gambir ini. Jadi, harapannya masyarakat harus lebih menyadari hak-hak mereka untuk melindungi data pribadi, termasuk penggunaan teknologi sidik jari dan pengenalan wajah melalui penerapan langkah-langkah keamanan yang ketat oleh organisasi atau perusahaan besar, dan juga diharapkan merasa lebih aman dan terlindungi dari penyalahgunaan data.